Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Pratama dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 23. Ingin menjelaskan tentang fenomena seni rupa. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama pengertian fenomena seni rupa, yang kedua adalah jenis-jenis fenomena seni rupa. Pengertian fenomena seni rupa. Fenomena dalam seni rupa dapat kita artikan bebas sebagai perkembangan yang terjadi dalam seni rupa. Perkembangan itu meliputi perkembangan gaya atau aliran dari sebuah karya serta konsep yang telah ada. Jenis-jenis fenomena seni rupa. Jenis fenomena seni rupa ada 3, yaitu pramodern, modern, dan postmodern atau pasca modern. Seni rupa pramodern merupakan babagan sejarah dalam seni rupa sebelum zaman industri. Dilihat dari kata pramodern yang berarti sebelum maju atau modern, maka seni rupa pramodern berarti seni rupa sebelum zaman modern. Seni rupa modern adalah seni rupa yang tidak terbatas pada aturan, tradisi, atau kebudayaan suatu daerah, namun tetap berdasarkan pada filosofi dan prinsip seni rupa yang ada. Modern sendiri bisa diartikan sebagai sesuatu yang baru, maju, atau mutakhir. Ketiga adalah postmodern. Seni rupa postmodern adalah gaya seni rupa yang merupakan perpaduan antara penyederhanaan bentuk dan sedikit ornamental yang lebih bebas tanpa terikat dengan aturan tertentu. Kritik sosial dan kemasyarakatan adalah tema yang dominan untuk aliran seni rupa postmodern. Seni rupa pramodern. Yang pertama ada primitivisme. Primitivisme adalah corak karya seni rupa yang memiliki sifat bersahaja, naif, sederhana, spontan, jujur, baik dari segi penggarapan bentuk maupun pewarnaan. Senimannya bebas dari belenggu profesionalisme, tradisi, teknik, dan latihan formal proses kreasi seni. Beberapa ciri dari aliran primitivisme adalah: pertama, bersifat sederhana, cenderung ekspresif, memiliki kesan magis dan sakral, terinspirasi dari masa lalu dan memiliki kesan nostalgia, terinspirasi dari kebudayaan suku dan kebudayaan asing lainnya, dan spontan, cenderung kasar. Yang kedua ada naturalisme, yaitu karya seni rupa yang tekniknya pelukisannya berpedoman pada peniruan alam untuk menghasilkan karya seni, sehingga seniman terkait sekali pada hukum proporsi, anatomi, perspektif, perwujudan objek yang dilihat oleh mata. Membedakan aliran naturalisme dengan aliran lainnya bisa dikatakan tidak begitu mudah, tapi kita bisa berpegang pada beberapa cirinya sebagai berikut. Pertama, menonjolkan kemiripan gambar dengan objek yang dilukis sesuai dengan aslinya. 2. Memiliki teknik dan kemampuan para seniman menjadi senjata utama. 3. Mengusung tema lukisan yang indah tapi berdasarkan kemurniannya. 4. Naturalisme, tema lukisan yang indah tapi naturalisme merupakan bentuk apresiasi seniman terhadap keindahan alam sekitar. 5. Mengusung tema keindahan alam dan pemandangan yang ada di sekitar seniman. 6. Melukis keindahan, kecantikan, ketampanan, dan potret manusia apa adanya tanpa dilebih-lebihkan. Yang ketiga ada realisme. Istilah realisme sering dianggap sama naturalisme karena sama-sama merupakan aliran seni lukis representatif yang menghindari hal-hal yang berbeda dari kenyataan. Tapi kedua gerakan seni tersebut adalah aliran yang berbeda. Naturalisme sebagai anak aliran yang tidak melepaskan diri dari induknya, yaitu realisme. Realisme adalah aliran seni yang mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh banyak orang. Yang terakhir ada dekoratif. Seni dekoratif adalah karya yang dilakukan pada permukaan bangunan dan objek
dengan cara melukis dan mengukir. Fungsi utamanya adalah untuk mengubah tampilan benda tersebut menjadi lebih indah. Seni rupa dekoratif ada dua, yaitu dekoratif figuratif dan dekoratif geometris. Dekoratif figuratif adalah penggambaran wujud figur atau bentuk-bentuk di alam yang kita kenali seperti pemandangan. Sedangkan dekoratif geometris adalah karya yang bebas dari peniruan dari alam, perwujudannya merupakan susunan motif, bentuk, atau pola tertentu untuk membangkitkan perasaan keindahan dalam diri pengamatnya. Beralih ke seni rupa modern, yang pertama ada seni pop. Pop art adalah kealiran seni yang menggunakan sesuatu yang populer sebagai tema atau konsep yang digunakan dalam karyanya. Banyak yang mengira bahwa pop art adalah seni populer karena pop sendiri dalam nama aliran ini berasal dari kata populer. Padahal bukan karyanya yang populer, namun subjek yang diangkatnya yang populer. Yang kedua ada seni optik. Seni optik merupakan salah satu jenis aliran seni modern yang memanfaatkan struktur cahaya dan kemampuan mata manusia dalam menangkap warna. Karya ini didasari oleh hasil riset penemuan di bidang fisika dan ilmu anatomi manusia. Seni optik adalah karya seni visual yang menggunakan ilusi optikal. Dalam seni lukis, optik adalah metode melukis yang memperhatikan interaksi antara ilusi dan menggabungkan pemahaman dan penglihatan. Yang ketiga ada seni konseptual. Mengutip informasi dari The Art Story, seni konseptual merupakan gerakan yang menghargai gagasan ide konsep atas komponen formal atau visual dari sebuah karya seni. Klaim utamanya bahwa artikulasi ide artistik sudah cukup sebagai sebuah karya seni. Ini menyerikatkan perihal lain seperti estetika, ekspresi, keterampilan, dan daya jual merupakan standar yang tidak relevan untuk menilai seni. Yang terakhir ada seni kontemporer. Seni kontemporer adalah sosok yang selalu menjadi sorotan kontroversi masyarakat. Meskipun sederhananya, seni kontemporer adalah seni masa kini yang tengah mengalami proses perkembangan. Namun representasinya tidak sesederhana itu. Wujud dari ide dan wacananya lah yang selalu menimbulkan kontroversi. Lanjut ke seni rupa postmodern. Pertama ada karya-karya seni rupa era postmodern. Kebudayaan postmodern tidak dapat dipisahkan dari perkembangan konsumerisme. Perkembangan masyarakat konsumen telah mempengaruhi cara-cara pengungkapan seni. Dalam masyarakat konsumer terjadi perubahan-perubahan yang mendasar berkaitan dengan objek-objek seni secara umum dikonotasi, dan cara model konsumsi ini direkayasa oleh produser. Masyarakat konsumen memiliki tiga bentuk kekuasaan yang beroperasi di belakang produser dan kekuasaan di media massa. Kegiatan bentuk kekuasaan ini menentukan bentuk dan gaya seni. Di dalam masyarakat konsumer, relasi antara subjek dan objek lebih tepat dijelaskan melalui peran subjek sebagai konsumer. Maksudnya melalui perkembangan mutakhir dan teknologi produksi, yaitu otomatisasi dan komputerisasi. Peran pekerja yang diminimalisasi sedemikian rupa sehingga relasi produksi semakin kehilangan maknanya. Yang kedua ada bahasa estetik postmodernisme. Wacana estetik postmodern mencerminkan bahwa tanda dan makna pada estetika postmodern bersifat tidak stabil, mendua, dan berulang. Dalam wacana ini lebih ditekankan pada permainan tanda, keterpesonaan pada permukaan, dan diferensi ketimbang makna-makna ideologis yang bersifat stabil dan abadi. Bahasa estetik hiperreal dan ikonik ada 5, yaitu pastiche, parodi, kitsch, camp, dan skizofrenia. Yang pertama pastiche, karya sastra, seni atau arsitektur yang disusun dari elemen-elemen yang dipinjam dari berbagai pengarang, seniman, atau arsitek dari masa lalu. Di samping itu, pastiche adalah salah satu bentuk imitasi yang tanpa beban kritik
dan perang menentang kemajuan serta sejarah, sebab sejarah tidak dapat diulangi. 2 adalah parodi. Parodi adalah sebuah komposisi dalam karya sastra, seni atau arsitektur yang di dalamnya kecenderungan pemikiran dan keungkapan khas dalam seorang diri pengarang, seniman, arsitek, atau gaya tertentu diimitasi yang ditandai oleh kecenderungan ikonik sedemikian rupa untuk membuat humoristik atau absurd. Efek-efek kelucuan dan absurditas biasanya dihasilkan dari distorsi atau pelesetan ungkapan yang ada. Kitsch berasal dari bahasa Jerman Verkitchen yang membuat murahan, dan kitchen berarti memungut sampah dari jalanan. Kitsch dalam bahasa estetik postmodern sering ditafsirkan sebagai sampah aristik atau sering pula didefinisikan dengan selera rendah karena lemahnya ukuran atau kriteria estetik. Strategi kitsch adalah mengcopy elemen-elemen dari gaya seni tinggi atau objek-objek sehari-hari untuk kepentingan sendiri, yang produksinya didasari pada semangat memasarkan atau mendemitosasi seni tinggi. Yang keempat ada camp. Camp adalah salah satu bentuk dandisme tanpa identitas karena menjunjung tinggi kevugaran. Camp sering menekankan dekorasi, tekstur, permukaan sensual, gaya, dan merupakan isi. Yang terakhir ada skizofrenia. Skizofrenia didefinisikan sebagai putusnya rantai pertandaan, yaitu rangkaian setiap penanda yang bertautan dan membentuk suatu ungkapan makna. Dalam konteksnya, semua kata atau penanda, gambar, teks, atau objeknya dapat digunakan untuk menyatakan suatu konsep atau petanda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.